Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki struktur pantai dan pegunungan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar melalui Puskesmas Kokmara pernah meraih penghargaan inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut. Usia lanjut merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun kategori lansia menurut usianya yaitu usia 45 sampai 59 tahun merupakan pralansia. Usia 60 sampai 69 tahun merupakan lansia muda. Usia 70 sampai 79 tahun merupakan lansia madya dan 80 sampai 89 tahun merupakan lansia tua. Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia yang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut sehingga lansia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan beberapa aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik sehingga rentan terhadap beberapa penyakit. Selain berdampak pada kondisi fisik lansia, proses penuaan juga berdampak pada kondisi psikologisnya. Secara ekonomi, umumnya lansia dipandang sebagai beban daripada sumber daya. Sedangkan secara sosial, kehidupan lansia dipersepsikan negatif, yaitu dianggap tidak dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Stigma yang berkembang di masyarakat tersebut membuat lansia mengalami penolakan terhadap kondisinya dan tidak bisa beradaptasi di masa tuanya sehingga akan berdampak pada kesejahteraan hidup lansia. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya. Pelayanan kesehatan pada lansia harus diberikan secara dini, yaitu pada usia pralansia, usia 45 sampai 59 tahun. Pembinaan kesehatan yang dilakukan pada lansia yaitu memperhatikan faktor-faktor risiko yang dihindari untuk mencegah berbagai macam penyakit yang mungkin terjadi. Kemudian, perlu juga memperhatikan faktor-faktor protektif yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lansia. Pelayanan kesehatan pada kelompok usia lanjut merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal atau yang sering disebut dengan SPM. Standar pelayanan minimal pada usia lanjut masih sangat rendah capaiannya. Lansia merupakan sasaran yang paling rentan terkena berbagai macam penyakit. Hal ini disebabkan oleh karena imunitas yang mulai menurun pada lansia. Menurut data Riskesdas pada tahun 2018, lansia cenderung mengalami berbagai masalah penyakit seperti penyakit hipertensi, masalah gizi, penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan yang lainnya. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah gangguan mental emosional seperti depresi, demensia yang sering terjadi. Cakupan layanan kesehatan lansia pada UPT Puskesmas Kokmara pada tahun 2020 masih sangat rendah, yaitu 70,2%. Dan yang sudah di-screening faktor risiko penyakitnya hanya 74 orang. Dari 852 orang lansia. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran lansia dan keluarga tentang kesehatan lansia, keterbatasan fisik, jauhnya jarak ke puskesmas, dan tidak adanya yang mengantar ke fasilitas kesehatan atau puskesmas. Beberapa layanan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut yaitu dengan membuka poliklinik lansia di puskesmas, posyandu lansia di tiap desa, namun belum bisa memenuhi kebutuhan lansia secara menyeluruh, sehingga dibuatlah inovasi dedikasi rasa kurma, deteksi dini, faktor risiko penyakit pada lansia secara komprehensif dan proaktif melalui kunjungan rumah.
sebagai layanan kesehatan yang mobile dan menjangkau sasaran meski yang berdomisili daerah terpencil atau memiliki akses yang terbatas secara fisik. Dedikasi Rasa Kurma merupakan inovasi yang ramah lansia yang dilakukan on the spot di rumah-rumah lansia. Hal ini diharapkan untuk bisa meningkatkan capaian layanan kesehatan lansia. Dedikasi Rasa Kurma diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lansia akan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, sehingga meski di usia senja, lansia tetap dapat hidup sehat dan bermartabat. Kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang diambil. Kebijakan yang pertama yaitu Poliklinik Lansia. Kelebihannya, lansia bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Kekurangannya, tidak semua lansia memiliki akses ke puskesmas. Hal ini disebabkan karena faktor fisik, faktor ekonomi, dan tidak adanya keluarga yang mengantar. Yang kedua, waktu tunggu yang terlalu lama bagi lansia. Yang ketiga, lansia tidak bisa memeriksakan kesehatannya secara berkala. Kebijakan yang kedua, yaitu Posyandu Lansia. Kelebihannya, lansia dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala melalui screening faktor risiko penyakit maupun konseling kesehatan. Yang kedua, lansia dapat berkumpul dengan teman sebayanya. Yang ketiga, jarak tempuh lansia tidak terlalu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kekurangannya, sarana dan prasarana yang di Posyandu belum memadai, sehingga masih perlu merujuk lansia ke puskesmas jika dibutuhkan pemeriksaan secara lanjutan. Kebijakan yang ketiga, yaitu kunjungan rumah melalui Dedikasi Rasa Kurma. Kelebihannya, memudahkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu komprehensif bagi lansia. Yang kedua, lansia dikunjungi secara rutin. Yang ketiga, kesehatan lansia terpantau secara berkala. Kekurangannya, lansia yang mendapatkan pelayanan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di dalam gedung dan luar gedung. Alternatif kebijakan yang diambil yaitu kunjungan rumah melalui Dedikasi Rasa Kurma, yaitu deteksi dini faktor risiko penyakit pada lansia secara komprehensif dan proaktif melalui kunjungan rumah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas.